wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang 109 pada hari Jumat 10 April 2026 dalam rangka seminar proposal penelitian yang akan dilaksanakan oleh Saudara Aditya Raymadona dengan EIT 22314221 yang berjudul Inovasi Tata Kelola Pemerintah dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi, studi di Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Aristiono Nugroho, APTN HMSI, selaku dosen pembimbing, serta yang kami hormati Bapak Awaludin Domuran, Eskom Mkom, selaku dosen pembahas. Adapun susunan acara pada hari ini ada 4 sesi, yaitu pemaparan proposal penelitian oleh Saudara Raymadona, yang kedua tanya jawab dari rekan-rekan Taruna-Taruni, yang ketiga ada pemberian tanggapan dari dosen pembahas serta dosen pembimbing, yang terakhir yaitu pembacaan berita acara proposal penelitian. Baiklah, kita mulai sesi yang pertama, yaitu pemaparan proposal penelitian. Kepada Saudara Raymadona dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Raymadona. Jadi saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kelurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Bagian latar belakang yaitu di mana pelayanan konvensional ini yang dilakukan mengharuskan tatap muka sehingga menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, baik itu dalam segi waktu maupun biaya. Kemudian diketahui bahwa inovasi tata kelola pemerintahan ini di kelurahan memanfaatkan TIK sangatlah penting, di mana melalui proses digital pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Kelurahan itu sendiri sebagai ujung tombak publik memberi peran yang sangat strategis dalam memberikan layanan administratif kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya itu dalam menjawab tantangan tersebut, Kelurahan Pucung juga sudah meluncurkan inovasi pelayanan digital itu melalui layanan siraman siap antar sampai rumah. Kemudian namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan. Yang pertama yaitu dalam infrastruktur, di mana di Kelurahan Pucung itu sendiri kondisi internetnya, jaringan internet masih belum merata ke seluruh sudut kelurahan. Kemudian tantangannya itu berasal dari sumber daya manusia itu sendiri, baik dari perangkat desa kelurahan maupun masyarakatnya masih ada beberapa atau tidak semua langsung paham atau langsung dapat beradaptasi terhadap teknologi digital ini. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana inovasi tata kelola pemerintahan Kelurahan Pucung dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik serta pengelolaan provinsi lokal. Yang kedua, apa kendala yang dihadapi dalam inovasi tata kelola pemerintahan untuk pemanfaatan teknologi informasi di Kelurahan Pucung. Kemudian yang ketiga yaitu apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam inovasi tata kelola pemerintahan untuk pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui inovasi tata kelola pemerintahan Kelurahan Pucung dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik serta pengelolaan provinsi lokal. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam inovasi tata kelola pemerintahan untuk pemanfaatan teknologi informasi di Kelurahan Pucung. Kemudian yang ketiga itu untuk menjelaskan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam inovasi tata kelola pemerintahan untuk pemanfaatan teknologi informasi. Dan ada
bagi RBPN sendiri, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi pada sektor pertanahan, serta memperkuat koordinasi antara Kelurahan Pucung dan instansi pertanahan dalam pengelolaan data spasial dan administrasi tanah. Kemudian bagi STPN, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademik dalam pengembangan keilmuan terkait tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan pemetaan potensi wilayah pada tingkat kelurahan. Kemudian bagi pemerintah Kelurahan Pucung, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan efektivitas inovasi tata kelola pemerintahan digital, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal melalui dukungan teknologi informasi. Kemudian yaitu masuk ke tinjauan pustaka, bagian kajian literatur. Ini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian oleh Bella Alfiana dan Hermawan Parwianto pada tahun 2004 dengan judul Inovasi Pelayanan Pemerintah Desa Kelurahan di Kabupaten Desa atau Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo melalui e-government, di mana hasil penelitian yang dilakukan yaitu aplikasi skuter yang telah diluncurkan terbukti mempermudah berbagai pelayanan administrasi warga. Namun penerapannya masih terkendala oleh rendahnya literasi digital masyarakat, infrastruktur internet, dan keterbatasan pengelolaan data. Kemudian selanjutnya ada penelitian Raja Memang dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Pelayanan di Kelurahan Panjaitan, Kecamatan Salomeko. Hasil penelitiannya yaitu bahwa pemanfaatan TIK mampu meningkatkan efektivitas dan kecepatan pelayanan administrasi meskipun belum maksimal akibat keterbatasan perangkat keras, jaringan internet, serta minimnya keterampilan digital masyarakat. Kemudian selanjutnya ada penelitian oleh Ardiono dan kawan-kawan, Ardiono, Sultano dan Ruliansyah pada tahun 2024 dengan judul penelitian yaitu peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi aplikasi digital, studi kasus implementasi aplikasi Suradi di Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Bimbi, Kota Malang. Jadi hasil penelitiannya yaitu bahwa aplikasi Suradi ini berhasil mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan data, dan meningkatkan transparansi. Namun implementasinya masih menghadapi hambatan terkait akses internet dan literasi warga. Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Rita Nur Sukitri dan Wahyu Subaki pada tahun 2022 dengan judul penelitian yaitu Inovasi Layanan dalam Meningkatkan Pelayanan di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Untuk hasil penelitiannya yaitu bahwa inovasi layanan publik ini mampu meningkatkan kecepatan layanan dan kualitas informasi bagi masyarakat, namun masih terkendala oleh masalah jaringan internet dan manajemen yang informasi yang belum optimal. Kemudian masuk ke game penelitian atau perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, di mana keempat penelitian terdahulu itu berfokus pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara umum. Kemudian penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teoritis atau hanya terbatas pada evaluasi pelayanan tertentu. Sedangkan untuk penelitian yang akan dilakukan lebih secara spesifik menelaah tata kelola pemerintahan dengan menekankan pada pelaksanaan, kendala, serta solusi yang dapat diterapkan di Kelurahan Pucung sebagai lokasi penelitian. Kemudian penelitian ini berupaya menghasilkan gambaran lebih komprehensif mengenai praktik tata kelola pemerintahan kelurahan dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi dengan demikian penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena tidak hanya memaparkan kondisi yang ada, tetapi juga menawarkan perbaikan tata kelola yang relevan dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah penelitian. Kemudian kerangka teoritis dalam penelitian ini menggunakan teori teknologi acceptance model atau TAM
Jadi teknologi TAM ini sendiri merupakan model teoretik yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi informasi. Untuk TAM ini memiliki dua konstruk utama, yaitu yang pertama ada perceived usefulness, yaitu tingkat keyakinan individu bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerja atau efektivitas kerjanya. Kemudian ada perceived ease of use, yaitu tingkat keyakinan individu bahwa sistem tersebut mudah dipahami dan digunakan tanpa memerlukan usaha yang berlebihan. Kemudian lanjut ke bagian kerangka teoritis. Adapun pengertian dari tata kelola permintaan di sini dikatakan bahwa tata kelola permintaan adalah sebuah kolaboratif governance yang setara antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi dari tiga aktor ini mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum. Kemudian inovasi. Inovasi di sini dikatakan bahwa merupakan transformasi ide dan metode baru untuk mengubah birokrasi tradisional menjadi pemerintahan yang dinamis, responsif, dan akuntabel. Inovasi di sini juga bisa dikatakan hadir sebagai jalan keluar untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik secara efektif, adaptif terhadap perubahan sosial. Kemudian pengertian teknologi informasi bahwa TK ini menjadi fondasi utama tata kelola pemerintahan modern, pendidikan, dan ekonomi guna mendorong transparansi, efisien, serta aksesibilitas dan terbatas. Kemudian kita masuk ke kerangka pemikiran. Jadi kerangka pemikiran ini dimulai dari mengenai tata kelola pemerintahan di Kelurahan Pucung. Namun untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kelurahan Pucung yang tata kelola pemerintahan yang modern, yang relevan saat ini, yaitu bahwa tata kelola pemerintahan harus transparan, akuntabilitas, dan inklusivitas. Nah, untuk mewujudkan ketiga hal tersebut, maka perlu adanya terobosan, yaitu berupa inovasi. Dalam pelaksanaan inovasi ini juga tidak instan, tapi dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yaitu yang pertama itu pengetahuan. Jadi tahap bagaimana masyarakat mengenal bagaimana pembaruan yang akan dibuat. Kemudian rujukan, itu upaya persuasif kepada masyarakat. Kemudian keputusan, jadi bagaimana inovasi ini apakah layak diluncurkan atau tidak. Kemudian tahap implementasi atau pelaksanaan, terus diakhiri dengan tahap konfirmasi. Untuk mempermudah dari tahapan-tahapan tersebut, maka perlu adanya teknologi informasi itu sebagai enabler atau pemungkin. Jadi teknologi informasi ini akan diterapkan kepada dua hal, yaitu komunikasi dan penyebaran data. Info komunikasi dan penyebaran data ini diharapkan mampu meningkatkan layanan publik, sehingga layanan publik tersebut mencapai kebutuhannya, yaitu cepat, efisien, dan akurat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, kemudian kendala sarana dan prasarana, dan pola komunikasi. Dari kendala-kendala tersebut, maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah inovasi pelayanan publik berbasis digital, yang kedua yaitu perbaikan manajemen pemerintahan. Lanjut ke metode penelitian. Yang pertama itu rumah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan alasan dapat membantu memahami fenomena sosial di lapangan secara mendalam, perumusan inovasi terhadap tata kelola pemerintahan, dan penguatan teknologi informasi yang tentunya akan melibatkan banyak aktor. Kemudian pendekatan deskriptif digunakan dengan alasan bahwa penilaian ini dapat menguraikan kondisi real atau nyata terkait inovasi tata kelola pemerintahan dalam pemanfaatan teknologi informasi.
kemudian untuk lokasi penelitian itu sendiri, peneliti memilih lokasi di Kelurahan Pucung, Kabupaten Gunung Kidul dari daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti memilih lokasi ini yaitu bahwa Kelurahan Pucung telah menyusun master plan sebagai acuan pembangunan dan memiliki karakteristik sosial masyarakat pedesaan yang masih megang nilai gotong royong. Serta dalam teknologi informasi sendiri, Kelurahan Pucung itu telah meluncurkan Sirama untuk mempercepat pelayanan kependudukan, surat-surat, dan optimalisasi. Kondisi inilah yang menjadikan Kelurahan Pucung relevan untuk diteliti. Kemudian ada operasional penelitian. Yang pertama ada penetapan informan. Jadi penetapan informan sudah dipilih oleh peneliti yang bagaimana subjek penelitian itu yang berkesempatan memberi informasi. Jadi jumlah informan yang direncanakan yaitu terdiri dari 12 orang. Untuk pemilihan informan dapat dirincikan dalam tabel berikut seperti lurah, carik, gaur, dukuh sebanyak 3 orang. Kemudian tokoh masyarakat 2 orang dan masyarakat 4 orang, sehingga totalnya menjadi 12 orang. Kemudian jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tentunya instrumen dalam pengambilan data itu menggunakan kamera, alat pencatat, dan kuesioner terbuka. Teknik analisis datanya yang pertama adalah tahap awal seluruh data, kemudian dilanjutkan dengan tahap reduksi dan abstraksi data, kemudian tahap penyusunan satuan informasi terkecil, dilanjutkan dengan tahap pengelompokan dari satuan informasi terkecil tersebut, kemudian yang terakhir itu tahap penyusunan pernyataan proposisional. Demikian presentasi saya kembali ke moderator. Demikian pemaparan proposal penelitian dari Saudara Raymond Luna. Memasuki sesi selanjutnya yaitu tanya jawab dari rekan-rekan taruna atau taruni. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Keisha. Di sini saya ingin bertanya kepada Saudara Ray. Sebenarnya apa tujuan dari layanan Siramah, kemudian bagaimana cara kerjanya, dan yang terakhir, apakah layanan Siramah ini bisa menjadi solusi pelayanan digital di Kelurahan Pucung? Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, cukup ada pertanyaan, silakan Saudara Ray untuk menjawab. Izin saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Keisha. Jadi pertanyaan terkait mengenai informasi dari layanan Siramah itu ya. Kemudian apakah layanan Siramah itu dapat dijadikan sebagai solusi dalam permasalahan pelayanan di Kelurahan Pucung. Jadi Siramah itu sendiri merupakan terobosan yang telah dilakukan oleh Kelurahan Pucung. Jadi cara kerjanya yaitu di mana pelayanan dilakukan secara digital, namun tugas dari Kelurahan Pucung itu dapat seperti antar jemput gitu. Jadi misalkan ada berkas yang dimohonkan oleh masyarakat, kemudian pihak kelurahan sendiri melakukan pengantaran ke rumah warga. Jadi kalau menurut saya apakah ini sudah dapat dijadikan solusi bagi permasalahan di Kelurahan Pucung? Diharapkan sebenarnya Siramah ini dapat menjadi solusi, namun dapat diketahui bahwa Siramah masih belum 100% ke dalam teknologi digital. Masih bisa dikatakan bahwa sebagian dari layanan Siramah ini belum digital, namun sebagian masih secara konvensional.
Baik, terima kasih untuk Ray atas jawabannya. Berikutnya kami persilahkan kepada dosen pembahas dan dosen pembimbing untuk memberi tanggapan atas pemaparan proposal penelitian yang telah dipaparkan oleh saudara Remarudan. Yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Awaludin Nuran, Ekspor Kemkom, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Rizkiono Nugroho, PTN KMSI. Untuk Bapak Awaludin dipersilakan. Pakai mic biar kedengar. Oh, Sampai. sampai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya sudah membaca proposal ini sebelum Lebaran. Ini sudah dikirimkan ke saya baca sekilas saja. Oh, berarti proposalnya mengenai ini. Kemudian setelah pulang kemarin dari mudik, saya baca lagi. Berarti seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Nah, sebelum mau ujian ini, saya baca lagi. Jadi mungkin saya rasa secara ada 4 kali lah saya baca ini proposal berulang-ulang gitu ya, untuk menemukan ya apa fokus dari penelitian ini, dan tentu kalau kita bicara fokusnya sudah jelas di Kelurahan Pucung ya. Nah, saya belum menemukan fokusnya dari judul ini ya kan. Saya baca-baca yang mau diteliti secara kualitatif, bukan kuantitatif kan, tapi secara kualitatif apa objek penelitiannya. Ya, nah, di sini disebutkan tata kelola pemerintahan yang sudah diinovasi ya, atau inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Nah, fokusnya apakah semua tata kelola yang sudah tertransformasi ke dalam bentuk digital di Kelurahan Pucung ini yang mau menjadi pengamatan fokusnya. Karena di situ ada, saya baca ada aplikasi Sirama, Sirama atau apa itu? Sirama ya, nah, sistem antar rumah gitu ya. Nah, itu berbasis digital ya, TIK. Kemudian ada lagi SID, sistem informasi desa, yang sudah diterapkan di Pucung itu, yang saya baca juga di sini kan. Apakah kedua-dua aplikasi atau ada aplikasi lain yang berbasis digital yang berkaitan dengan tata kelola di situ yang mau kamu amati juga gitu, penggunaannya maupun kemudahan penggunaannya kan gitu, menggunakan satu model yang namanya TAM tadi, teknologi acceptance model. Nah, ini bagus nih, apalagi dikaji secara kualitatif. Apa makna kajian kualitatif dengan kuantitatif? Satu kuantitas, satu kualitas. Tentu lebih dalam kajiannya itu kalau kita menggunakan penelitian kualitatif. Nah, itu kan. Makanya hasilnya, kalau saya melihat hasil penelitian kualitatif dengan kuantitatif, menurut keyakinan saya itu memang lebih sedap membaca yang kualitatif. Karena dia sudah lebih dalam lagi, lebih radikal lagi cara berpikirnya. Tentu alat yang digunakannya untuk menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian itu, tentu itu juga lebih tajam. Pisau yang digunakan untuk menganalisis fenomena di lapangan itu terkait objek itu tadi, yang memang setidaknya harus difokuskan gitu menurut saya, supaya lebih terarah gitu. Itu harus kamu cari pisaunya, pisau analisisnya. Apa itu pisau analisis dalam kajian-kajian kualitatif? Teori, landasan teori.
karena kamu masih mahasiswa atau taruna yang memang kekayaan teori kamu dan bahkan kamu belum bisa menghasilkan teori. Dan diharapkan nanti di penelitian kualitatifmu ini menghasilkan sebuah teori. Nah, itu kualitatif gitu, atau hipotesa setidaknya. Nah, beda dengan kuantitatif yang hanya membuktikan teori-teori orang, terus kita lakukan pengolahan data kuantitatif menggunakan rumus ini terbukti atau tidak terbukti dengan uji statistik, kan begitu kuantitatif. Nah, tapi kalau kualitatif tidak, itu lebih bersifat subjektif, tetapi kamu harus punya pisau analisis yang tajam gitu. Kalau tumpul orang malah nggak percaya nanti, kan begitu. Bagaimana cara mencari pisau analisis tadi teori-teori yang tajam ini? Kamu harus mengumpulkan banyak teori-teori di dalam bagian kuantitatif. Bukan hanya kajian literatur saja, ya. Kajian literatur itu kan berarti kamu hanya ingin melihat keterbaruanmu saja dengan penelitian terdahulu. Nah, itu kajian literatur. Tapi kalau landasan teori, nah itu fondasi utamanya untuk bagaimana orang meyakini pemikiran kamu itu memang ada landasannya. Maka saya harapkan, ya, saya baru tadi ketemu satu model yang kamu sebutkan, kan gitu. Nah, di sini juga tadi waktu kamu paparkan, tidak kamu sebutkan siapa mempropos pertama model ini. Siapa? Masih kan? Itu model yang sangat bagus karena saya melihat dari kerangka penelitian ini, hasil akhirnya kamu akan menganalisis secara kualitatif bagaimana penggunaan itu tadi, inovasi tata kelola pemerintahan itu tadi, yang katakanlah fokusnya harus dijelaskan juga kan, fokus Sirama atau si SID atau dua-duanya atau yang lain tambahannya harus dijelaskan. Nah, itu. Menggunakan model si Fred ya kalau nggak salah saya. Coba cari menggunakan AI supaya lebih cepat. Nah, itu guna AI itu mencari sumber supaya dapat cepat. Salah satu model yang dikeluarkan oleh itu dalam disertasinya si Fred tahun 1918 berapa dari tim IT. Nah, ini kan sangat kuat ini teorinya nih. Saya akan diyakini karena orangnya juga sudah terpercaya gitu mengeluarkan teori. Ada pisau analisis lain lagi mungkin yang kamu harus cari tentang misalnya teori tentang inovasi. Apakah Sirama itu sudah masuk kategori inovasi dalam hal apa? SID itu apakah itu termasuk inovasi dalam hal apa? Sehingga bisa memperbuat judulmu yang kamu teliti adalah inovasi. Belum lagi nanti tentang pelayanan publik misalnya yang berkaitan dengan inovasi tadi. Terus penerimaan, persepsi. Nah, ini. Teori tentang persepsi itu harus dalam kamu cari tahu nanti. Ada teori psikologisnya nanti itu. Apalagi berkaitan dengan sosiologi. Karena ini kan yang menurut pemikiran saya yang saya sudah baca ya. Itu yang akan keluarkan nanti hasilnya itu adalah kajian apakah tata kelola inovasi tata pemerintahan berbasis TIK ini di kelurahan ini bisa diterima secara baik, bisa meningkatkan performansi dari petugasnya atau perangkat desanya, atau bisa menghasilkan misalnya transparansi misalnya, atau mempermudah layanan kepada masyarakat dan seterusnya. Kan itu yang mempermuliakan fenomena itu dengan cara kualitatif tadi. Dan ini sudah diteliti juga beberapa peneliti yang kamu sebutkan tadi. Tapi lokusnya berbeda, kan gitu. Tapi objek yang mau diamati itu tetap tata kelola berbasis IT. Nah, jadi itu tadi pisau analisis. Kalau untuk kualitatif, dari teori-teori itulah kamu nanti melakukan analisis yang lebih dalam. Dari apa? Dari hasil pengumpulan data. Pakai apa?
kamu mengumpulkan data, tadi sudah kamu jelaskan ada observasi dan itu wajib dalam penelitian kualitatif. Kamu jangan percaya saja omongan dari informan, harus kamu lakukan pengamatan, bikin catatan-catatannya di dalam narasi-narasi deskriptif tadi. Dan kemudian wawancara juga jangan sama satu sumber. Maksudnya jangan sama satu sumber keahlian saja. Dalam hal ini kepala desa. Jangan sama itu. Tadi ada banyak saya. Nah, itu dua cukup bagus itu. Ini beragam ya kan. Bisa nanti kamu lakukan istilah triangulasi ya, dalam penelitian kualitas. Nah, dari hasil itu wawancara itu kamu analisis menggunakan metode-metode atau analisis kualitatif. Ya, tadi itu kamu sebutkan beberapa itu reduktif dan seterusnya. Itu harus benar itu cara menghasilkan analisisnya. Dibantu tadi pisau analisismu tadi. Misalnya teori menjelaskan seperti ini bla 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 bla. Di lapangan tidak. Atau secara analisis kualitatif tadi ada perbedaan antara dua konsep itu misalnya. Kamu harus bisa secara gamblang menggunakan pemikiran kamu mengkomparasi misalnya dengan cara deskriptif tadi itu, naratif tadi itu. Kamu jelaskan apa adanya. Jangan kamu mengambil hasil yang baik-baik saja misalnya. Tapi itulah gunanya nanti ketika kamu menghasilkan sebuah kesimpulan, bahkan membuat sebuah teori bahwa penyebab misalnya, kendala misalnya, kenapa penerimaannya kurang dan seterusnya itu akibat ini, atau kenapa produktivitasnya lambat, atau misalnya secara kolektif ternyata belum begitu belum begitu signifikan misalnya urgensi inovasi tata kelola pemerintah misalnya, atau kebalikannya misalnya, kan? Nah, itu harus kamu analisis menggunakan dari visual analisis ya, dengan landasan itu tadi. Jadi jangan nanti ketika sudah sidang nanti berikutnya kamu hanya menghasilkan laporan. Laporan itu berarti kamu wartawan. Kalau wartawan memang redaksi kan melaporkan apa kejadian, itu dilaporkan. Nah, tapi kalau peneliti melakukan analisis dari laporan itu, bahkan dibutuhkan analisis. Untuk menganalisis itu tadi dia gunakan visual analisis tadi itu biar tajam. Ya, jadi fokusnya kalau menurut saya ya, kalau bisa judulnya juga boleh saran saya untuk diterima dulu. Misalnya contohnya begini. Inovasi tata kelola pemerintahan berbasis digital. Titik 2. Studi deskriptif efektivitas pelayanan publik di Kelurahan Pucung misalnya. Atau inovasi tata kelola pemerintahan Siramah misalnya, langsung ke fokus itunya gitu kan lebih. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kamu membuat secara umum, maka di batasan masalah atau di rumusan masalah itu diperjelas aplikasi berbasis digital apa yang memang menjadi fokus dari penelitianmu gitu. Jadi kalau begini kan, bagaimana inovasi tata kelola pemerintahan Kelurahan Pucung dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik serta pengembangan potensi lokal. Ini nanti terakhir ketika kamu membuat hasilnya, mungkin Siramah saja yang kamu analisis gitu. Gak apa-apa dibuat aja langsung biar lebih lebih ilmiah kan skripsinya kan, supaya lebih fokus gitu. Atau memang begitu? Saya tanya dulu, fokusnya kemana nih? Kalau misalnya yang kemarin juga fokusnya di semua tata kelola teknologi informasi. Semua aplikasi? Iya, kalau ada misalnya. Oh, Tapi yang kebetulan sudah di Kelurahan Pucung ada Siramah. Wah, di Pucung itu cuma ada Siramah saja? Iya.
itu sudah seberapa efektif penggunaan SID itu? Apa memang misalnya SID itu ada 20 fitur di dalam aplikasi itu, cuma satu fitur yang digunakan itu berarti kan tidak efektif. Udah dibayar mahal misalnya aplikasinya, tapi penggunaannya sebatas informasi penduduk doang. Ada nggak penggunaan informasi yang berbasis pertanahan? Nah ini yang lebih mengena kepada jurusan kita. Sirama misalnya, saya nggak tahu aplikasi seperti apa, tapi siap antar jemput ke rumah gitu kan. Nah apa yang diantar jemput ini? Layanan-layanan apa? Surat-surat, penyurat, saya baca di situ. Tapi adakah layanan terkait administrasi pertanahan misalnya yang dilakukan Sirama? Enggak ya, yang sudah kamu kan udah mengenali itu kan? Yang sekarang belum. Jadi yang untuk operasi pertahanan belum ada. Tidak ada di SID. Di SID juga belum ada. Jadi ini kan satu hal baru ini yang bisa menjadi inovasi tata kelola pemerintahan yang ada di Pucung itu. Gitu. Nah sekarang urgensinya, apakah perlu administrasi pertanahan di kelurahan? Kalau menurut kamu seorang sarjana pertanahan, perlu. Nah, itu sangat bagus sekali. Kalau misalnya, saya rasa saya sudah pernah melihat aplikasi SID ini sebuah open source lah ya dasarnya. Tapi kalau untuk dikembangkan mungkin butuh biaya pengembangan. Gitu. Di dalamnya ada di situ menu yang memang berkaitan dengan informasi tentang bidang tanah atau katakanlah kita sebut bisa. Nah ini bisa dikembangkan tentang kepemilikannya atau bahkan tentang aset-aset daerahnya gitu, aset desanya gitu. Yang mana punya desanya dimasukkan ke dalam sistem informasi itu semua. Misalnya aset desa ayah bidang tanah atau apalah atau gedung atau apa gitu kan atau bahkan sawah dan seterusnya itu diinput ke dalam SID itu. Kemudian di situ ketersediaannya bisa disewa ya kan atau biaya sewanya berapa atau dan seterusnya kalau untuk menggunakannya bagaimana prosedurnya itu di SID itu udah ada menu untuk itu gitu. Apakah di Pucung sudah memanfaatkan itu gitu ya kan saya rasa itu sangat bagus tuh kan ada kebutuhan masyarakat bisa untuk mengetahui mana si aset desa atau bahkan aset atau kepemilikan warga di situ disimpankanlah di administrasi pertanahan. Walaupun memang sudah ada di BPN kan begitu, tapi untuk skop yang lebih fokus di lokal itu tadi Pucung itu sangat berguna sekali. Nah, jadi pemanfaatan yang sudah ada sekarang ini katakanlah itu disebut dengan inovasi. Itu yang menurut saya itu harus kamu amati tadi dengan cara model tamdan. Nah, kamu harus pelajari model tamdan itu seperti apa nanti menganalisisnya. Teknologi aset dan model itu cuma ada dua kan, penggunaan dan kemudahan penggunaan. Nah di situ nanti akan ketahuan kendalanya. Apakah karena jaringannya, infrastrukturnya kah, atau karena sumber daya manusianya, atau karena anggaran. Ini masalah klasik ini. Karena dari 4 yang literatur tadi itu kebanyakan mengenai itu sumber daya, infrastruktur, nah mungkin anggaran. Tapi kalau manfaatnya sangat banyak itu transparansi, efisiensi, efektivitas dan seterusnya untuk pelayanan publik itu sangat bagus. Makanya itu yang saya harapkan dalam nanti tesisnya apa namanya skripsi kamu ini kajian itu yang perlu kamu beberapa halaman nanti menganalisisnya di bab 4 ya, bab 4 kan itu yang perlu kamu baca. Wah itu bagus. Bisa jadi referensi bacaan nanti khusus skripsi kamu. Ya mungkin itu saja masukan dari saya. Nanti ini master Pak Dokter Aris kami jauh lebih jago. Saya hanya membaca karena udah berulang-ulang saya baca hanya di situ tadi apa sih fokusnya kemana gitu, ya kan? Atau judulnya juga masih terlalu sifatnya sangat general belum subjek apa namanya? Membuat sasarannya kemana yang kamu hitung apa nih ya kan? Mungkin itu saja. Kemudian nanti kerangka-kerangka teori itu diperdalam ya. Kemudian kalau untuk
kamu buat bilang kurang ini saya bilang. Tapi intinya lakukan wawancara yang mendalam, ya kan? Jangan wawancara menanyakan kayak apa namanya, kayak wartawan hanya untuk tanggal dan seterusnya. Tapi ada makna tersirat mungkin yang harus kamu dapatkan dari informatif tadi, tidak hanya tersurat gitu. Supaya apa? Supaya bisa bertukar pikiran gitu, termasuk kepada masyarakat nanti. Nah, jadi bongkar pertanyaan, buat pertanyaan supaya mereka bisa menjabarkan secara deskriptif tadi lebih. Baru nanti kamu buat nanti analisis tematiknya, ambil poin-poin penting dari situ. Kan begitu metode untuk menganalisis tematika. Oke, demikian saja. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ya? Nggak nyampe Pak. Wis. Sini. Bisa. Bisa. Nyampe. Oh, nggak nyampe. Aku pindah aja. Sini aja. Sorry.